Husnul belak-belakan gegara ulah Pepo, 1000 teman 0 musuh, FPI HTI jadi besar. Yang lebih menggemaskan dari Demokrat ini selain halu, mereka juga tak tahu malu. Ada banyak sebenarnya tindakan dan ucapan mereka yang tak tahu malu. Harus saya katakan di awal, gak mudah melawan kelompok garis keras berbaju agama ini. Mereka sudah terlanjur menyebar dan berakar sejak reformasi 1998. Itu kesalahan negara juga sih. Ketika negara dulu membentuk pasukan PAM Swakarsa untuk menghadapi rakyat yang sedang marah. Dan akhirnya tumbuhlah ormas-ormas yang merasa mendapat perlindungan dari aparat. Dan mereka kemudian masuk ke sendi-sendi kehidupan kita dengan moto munafiknya, yaitu memberantas kebatilan. Padahal tujuannya kalau nggak uang, ya kekuasaan. Salah satu ormas berbaju agama yang tumbuh di masa reformasi dan mendapat banyak fasilitas untuk berkembang adalah FPI atau Front Pembela Islam. FPI yang dikomandani Rizik Syihab ini kemudian membesar dan berkembang di daerah-daerah. Hampir tidak pernah ada sejarahnya Habib dulu itu mau buat makar kepada negara, apalagi menggerakkan orang dengan kekerasan. Itu yang membedakan Habib dan non-Habib. Habib dakwahnya santun tentunya, non-Habib cenderung radikal. Nah ini ada fenomena Rizik ini apa? Dia sudah keluar dari jalur leluhur para Habib. Ini Rizik ini sudah digunakan alat. Mereka ini mirip preman, tetapi berbaju agama. Kader-kadernya juga bukan para santri yang paham agama, tetapi preman pasar, anak-anak geng motor, pengangguran, dan orang-orang yang suka dengan kekerasan. Di antara mereka juga ada yang suka mabuk-mabukan, ada bandar narkoba, dan biasanya mendapat jatah keamanan dari pub-pub yang menjual minuman keras. Hanya karena mereka suka pakai baju agama, orang menganggap apa yang mereka perbuat itu selalu benar. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menyinggung bahwa seandainya dulu Presiden ke-6 SBY tegas kepada FPI dan HTI, maka kedua organisasi ini tidak akan membesar. Sebagaimana diketahui di zaman Presiden ke-7 Jokowi, kedua organisasi masyarakat ini dilarang beroperasi. Adapun hal ini disampaikan oleh Husnul Khotimah ketika saling sindir dengan politisi Partai Demokrat Susilawati di Twitter. Awalnya Husnul Khotimah menyinggung bahwa jika ingin Islam dinilai baik, maka perlihatkanlah Islam yang baik. Ia mengatakan hal ini sehubungan dengan aturan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengenai pengeras masjid. Ia menilai apa yang dilakukan Gus Yakut itu sudah benar. Susilawati lantas menanggapi dengan mengajak Husnul untuk menunjukkan sikap sebagai muslimah yang baik. Husnul Khotimah pun lantas membalas bahwa ia telah menunjukkan sikap sebagai muslimah baik dengan tidak pernah menyebarkan hoaks dan memfitnah orang lain seperti yang dilakukan oleh Susilawati dan juga membagikan ceramah yang baik. Susilawati tidak membalas sindiran Husnul, tapi ia membalas komentar seorang netizen yang memuji Husnul sebagai penjaga Pancasila sejati. Susilawati menyuruh netizen tersebut untuk mengikuti Lemhanas agar tahu lingkungan yang strategis. Netizen tersebut lantas membalas lagi bahwa untuk apa ikut Lemhanas apabila tidak berani menghujat FPI, HTI, dan JI. Menanggapi itu, Susilawati menyebutkan ia tidak menghujat saudara sebangsanya. Ia menilai bahwa cara keras hanya akan membuat ricuh seperti saat ini. Pernyataan inilah yang kemudian dibalas Husnul dengan menyinggung soal sikap SBY kepada FPI dan HTI yang menurut Husnul, cara berpikir Susilawati itu yang salah. Karena jika saja dulu SBY tegas dengan FPI dan HTI, maka mereka tidak akan sebesar sekarang. Husnul juga mengatakan jika pemerintah sekarang tidak tegas, maka FPI dan HTI akan semakin besar pula dan menjadi beban pemerintahan berikutnya. Memang dilansir dari laman Nawacita Pos, SBY ragu, boleh dibilang penakut. Keraguannya berkecamuk, bisa jadi karena Demokrat masih mesra dengan PKS dan PKS ada di kabinet SBY sebagai menteri. Kita tahu bersama PKS kiblat titahnya kepada Ikhwanul Muslimin dan IM sendiri sudah dibubarkan di negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Bahkan negara penghasil minyak bumi di dunia ini memasukkan IM sebagai organisasi berbahaya. HTI adalah bagian dari IM. Paham dan pandangannya kental dengan anti Pancasila. Kebinekaan tak berlaku bagi mereka. SBY adalah presiden yang cari aman. Walaupun negaranya sudah dihinggapi dan digerogoti paham-paham khilafah bagi SBY, mungkin dengan merangkul FPI dan HTI, semuanya bisa baik-baik saja. Tetapi yang terjadi malah rusaknya bertambah parah dan hampir membahayakan NKRI. Bersyukurlah Jokowi melakukan hal sebaliknya dengan SBY. Bukan dirangkul, melainkan harus bubar paham-paham anti Pancasila, termasuk FPI dan HTI. Maka, pembubaran kelompok khilafah tersebut disambut meriah pihak penegak hukum dan aparat keamanan, apalagi rakyat Indonesia. Terbukti saat ini khilafah tidak mengaum dengan keras. Ketika khilafah berbuat onar di Republik, tak ada ampun.
Jokowi akan memerintahkan aparat kepolisian menindaknya secara tegas tanpa ampun. Bagaimana menurut Anda?